meninggal, gurunya banyak berisi murid. Cuman guru dengan murid tadi kayak kekawanan, sehingga dengan kayak kekawanan itu si murid seakan-akan dengan gurunya kawan, padahal perguruan. Pas meninggal si guru, banyaklah peninggalan, bajunya ada, landing penyembelihan ada, gurunya bisa nyembelih, apalagi banyak kan? Sekali habis nyeratus, pas nyeratus, para dan sana dipelihati lemari itu apa-apa peninggalan almarhum. Nah itu datang kekawanannya, aku minta bajulah sebuting, aku mau ambil inilah, aku yang songkok, aku mintanya. Nah modelnya itulah modelnya. Bisa lah minta-minta seperti itu. Itu harta warisan sebenarnya tidak diminta kecuali ahli waris mengizinkan. Ada kulihat sidin pakai baju gamis tangan handap, adalah aku mintanya lah. Nah itu apa kisahnya, baju dijual aku. Nah ini model seperti ini kan sekarang barang. Dulu bini kawat bisa seperti itu, bini itu akulah mintanya. Nah ini memaksa. Bahkan istrinya orang tua, mama tiri, itu bisa diwariskan. Mama tiri, saya mama kandung, mama tiri, abah meninggal, sudah mama tiri ini diambil, diwarisi. Siapa yang dapat warisan mama ini siapa? Anak penuhannya umpama. Zaman-zaman itu maka turunlah Al-Quran, turunlah syariat Nabi Muhammad, syariat Allah yang diajarkan oleh Dewan Nabi Muhammad. Ini berarti bagus, Islam itu datang, termasuk masalah boleh 4 bini. Itu bagus. Kenapa jarang bagus? Karena sebelum Islam datang bukan 4 bini, lebih daripada itu mah. Sahabat ada yang 8 bininya. Tapi ketika Islam datang, kemudian turun ayat yang membatasi masna wa sulasa wa ruba, yang 4 diceraikan. Itu. Jadi bersyukur ada Islam datang. Kadang-kadang orang sekarang apa Islam? Ajaran Islam memperbolehkan bini 4, justru gara-gara Islam datang pula pembatas. Zaman-zaman Kaisar dulu 200 bininya datang. Sekarang presiden sebutin 2 bininya, 3 bini, 2 bini. Ada kita nih ibu negara, bapak negara. Orang PNS itu boleh kalau begini 2, kecuali izin. Itu kan ada tanggung jawab peraturan PNS itu pegawai negeri. Namunnya ada izin, dan tanda tangan bini 2, nah itu diam-diam berarti. Dulu lebih parah daripada itu. Islam datang malah membatasi 4. Bahkan sekarang ternyata nyata akhir-akhir zaman ini banyak beginian dibanding lelakian. Tahun 2010 ya kalau tidak salah 2010 ada yang sudah mendata perbandingan lelakian dibanding beginian itu kurang lebih 1:7. Dan itu nyata kalau kita lihat di kelas-kelas, kalau kita mengajar sekolahlah SDK di manakah, itu lelakian lebih sedikit dibanding beginian, laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Artinya apa? Hati-hati.
hati-hati perempuan berlambat kawin. Jika ada yang melamar, orangnya baik, orangnya soleh, harta keduli berkena dahulu. Yang penting sembahyang bisa, orangnya baik, dia melamar, ya enak sudah. Daripada kada mengiyakan, enak mengajar karir sempat 30 lebih ngalih mencari laki itu ngalih, maka awak menghadap. Oranglah awak yang meminta, kan ada orang. Namun lelaki ya mencari. Sedangkan yang mencari ini sedikit orangnya dibanding yang menghadap. Nah, ini bisa jadi perempuan perawat Tuhan jadinya. Mudah perawat Tuhan, tambah Tuhan, tambah kali cari berkira. Bagi suki orangnya. Ada dosen bahasa Inggris dapat beasiswa di Australia, beasiswa saking hebatnya bahasa Inggris. Sebelum ke Australia dilamar orang, tidak mau, hendak mengambil beasiswa ke Australia, mengejar karir dulu. Jadi S2-nya di Australia, lulus, saking pintar bang orangnya, orang Jawa Timur, dosen. Oh ini umurnya 50, ya 50. Ada kawin belum? Nyesal aku jadi kenapa ada dari itu kepada kan mengajar karirnya apa sampai mana awak bisa bahasa Inggris sudah, mengajar sudah, dan mengajar di perkuliahan masih diajari S2. Coba dulu kuliahkan benak banget ini bahasa kitanya tuh PS7 mungkin sudah, berenang sudah. Ini sorangan itu. Orang kepala ada wedi. Kenapa ada wedi? S2 di Australia ada wedi. Tinggi pangkatnya. Ada mungkin tukang pijah anak kepala. Ditawarin gratis tapi nih jauh pikiran. Ada masuk, ada rasuk, ada kuku jadinya. Sampai begini, ada kawin belum. Jadi bagus Islam itu datang membatasi, bukan membebaskan. Jadi tidak boleh mewarisi perempuan orang lain, tidak boleh. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataytumuhun illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan kalian menyusahkan mereka perempuan. Litadhabu bi ba'di ma ataytumuhun, untuk mengambil sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka berupa mahar, jangan diambil. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji dan nyata, terbukti melakukan perbuatan keji, maka boleh diambil mahar. Jadi kalau umpama menceraikan mereka, jangan menyusahkan. Dulu yang kuberikan apa? Sepeda motor sini. Apa yang diberikan kepada bini itu lepas saya lagi. Kalau pun tidak bisa memberikan nafkah, lepas. Jangan menyusahkan kebinian. Kan bagusnya Islam. Kecuali perempuan istri tadi bertahan. Mana contoh? Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Islam yang 2 tahun memimpin adil luar biasa, pemimpin Bani Umayyah. Bani Umayyah itu berkuasa 90 tahun. Dia Khalifah Abu Bakar Siddiq, berpindah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini kurang kondusif sudah. Banyak terjadi peperangan. Kemudian ketika itu pas ingin berpindah kepada Imam Husain, timbullah pemberontakan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini kalau dibanding Imam Ali jauh. Imam Ali pertama kali orang masuk Islam, Muawiyah masuk Islam Fathu Makkah, jauhnya.
mau 20 tahunan bedanya masuk Islamnya. Cuman hebat politik Muawiyah sehingga Imam Hussein, Imam Hasan menyerahkan ke Muawiyah karena orangnya Imam Hasan ini orangnya ada asapan. Daripada kita berperang jadi Imam Hasan, jalan engkau pimpin wahai Muawiyah, tapi setelah engkau meninggal masuk kembali ke sini ke kepemimpinan. Karena daripada kita berperang. Ternyata setelah Muawiyah meninggal, ditahtakan pula kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid ini kejam orangnya, mutahantik, kejam, mantan preman tapi jadi pemimpin, preman tapi jadi pemimpin, kejam orangnya, punya apa namanya ini, panglima perang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, itu kejam juga, banyak sahabat dibunuh. Meninggal Hajjaj, sujud syukur Imam Hasan Al-Basri. Ini satu-satunya pemimpin. Yazid, Hajjaj, meninggal, Imam Hasan Al-Basri sujud syukur. Alhamdulillah, mati sudah orangnya. Sampai ke bawah itu anak sistem kerajaan. Kalau ada anak, cucu, menantu, beda lagi ke anak. Terus seperti itu berapa tahun? 90 tahun. Maka dari Muawiyah ke bawah itu bukan khalifah tapi raja. Sistem kerajaan bukan bai'at lagi. Kemudian berapa tahun? 90 tahun. Dari 90 tahun itu, dari Muawiyah paling sampai paling akhir hanya satu orang yang paling baik. Siapa yang paling baik? Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu pengharumnya Bani Umayyah. Kalau tidak ada Umar bin Abdul Aziz, selesai itu. Keberadaan Bani Umayyah ini tidak ada yang baik pemimpin, karena tidak menyerahkan kepada umat, tapi sistemnya kerajaan. Ketika Umar bin Abdul Aziz gubernur Mekah, beliau gemuk, berlipat keparutan, nyaman memimpin di Mekah. Atau apa nyaman? Penjahat karena biada. Pak umrah sekarang pulang ke Mekah, yang kedua turun, tidak ada yang hendak melakukan kejahatan. Asal jangan berendak sembarang aja sandal. Kamu sandal bisa hilang. Sandal itu bisa hilang. Jangan berendak sembarangan. Sandal itu maklum sudah. Jadi kalau sandal umroh, sandal itu masukkan ke dalam tas sandal. Tapi besok dahulu. Jadi banyak yang tidak paham. Kalau kita berkeyakinan sandal itu bernajis, kemudian sandal kita masukkan ke dalam plastiknya dimasukkan ke dalam sangki tas seperti memakai baju ihram, tasnya dibawa. Tawaf sama, tawaf itu membawa najis. Kenapa? Sandal tidak dibasuh. Tawaf itu sama dengan sembahyang, bedanya boleh berpandiran. Ya Pak, bisnis kita kebilahan, pemandiran boleh kan? Sembahyang kan boleh berpandir. Tapi dari yang lain wajib suci daripada hadas, wajib suci daripada najis. Sedangkan sandal kita bernajis. Jadi banyak yang kena jelaskan seperti itu. Kecuali kita kada yakin sandal ini bernajis, biasa saja kita bawa adalah terbijak tahi burung kan, ada kelihatan. Amal kada ada kelihatan terbijak tahi burung, jangan diteliti. Kali kena hidup teliti. Lihat, bagus saja, bersih, sudah masukkan ke dalam tas. Jangan diandap di luar, hilangnya. Jadi nyaman jadi gubernur Mekah Umar bin Abdul Aziz, berlipat keparutan, lama sedih. Sekali meninggal khalifah, intinya beliau diamanahi jadi khalifah. Dijemput di kota Mekah. Nah, di Mekah dijemput.
Waktu itu di Kufah kalau ada salah, puncak pusat pemerintahan. Kalau sekarang ini kan kalau di Arab Saudi, Riyadh pusat pemerintahan. Di Kufah dijemput ke Mekah untuk datang ke Kufah pusat pemerintahan. Pakai apa dijemput? Pakai kuda Eropa, kuda yang paling bagus, warna putih kudanya. Suruh naik, beliau kada naik. Apa yang dinaiki beliau? Keledai. Bila sampainya, wallahu a'lam, bila sampainya. Sampai mobilnya jauh, apalagi pakai keledai, nah bujuk-bujuk. Sampai di sana, apa pekerjaan beliau? Pagi mengurus rakyat, malam hubungannya dengan Allah. Lawan bini kayak apa? Bini oleh beliau ditawari, aku tidak ada lagi urusan dengan perempuan, tidak ada lagi waktu. Jadi beliau punya 2 istri. Nah, 2 istri beliau. Siang mengurus rakyat, malam urusan dengan Tuhan. Jadi kalau ingin cerai, cerai kita. Tidak ada lagi kesempatan bersenda gurau, tidak ada lagi. Karena yang diurus bukan Mekah, tapi Mekah, Madinah, Yaman. Pokoknya waktu itu luas pemerintahan satu khalifah. WA ada, surat menyurat cuman yang ada. Bagi kalian yang ingin cerai, ya sudah, sekarang kita cerai. Tapi kalau mau masih bertahan, silahkan. Apa kata 2 istri beliau? Kami bertahan sekalipun tidak disentuh. Setia bini beliau tidak disentuh dan bertahan sampai meninggalnya beliau. 2 tahun cuma memimpin, makmur, tapi meninggal. Jadi kalau pemimpin itu terlampau baik, bila kada mati diusir. Kesimpulan aja Pak, ada juga orang seperti itu. Kita terlampau baik pemimpin itu banyak yang goyang. Nah, ini pemimpin terlampau baik. Sahabat Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau dia baik wanita itu terlawas sedikit. Tegas dia. Umar bin Khattab itu 10 tahun, 2 periode itu. Disegani kawan, ditakuti lawan. Itu Umar bin Khattab. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini tidak memaksa. Kau harus tetap denganku. Kau ada boleh kemana-mana. Tidak akan kuceraikan. Tapi kena disentuh. Jangan. Manusia kecuali dia tidak minta disentuh. Perempuan tapi tidak ada senang dengan dunia. Adalah yang seperti itu. Ada siapa? Rabi'atul Adawiyah. Ketika beliau ingin dilamar oleh Imam Hasan al-Basri, 2 kali Imam Hasan al-Basri melamar, barulah beliau buka rahasia. Iyalah, aku terima lamaran, tapi ada satu syarat. Aku tidak akan melayani tentang yang itu. Untuk masalah membuat kapas, ayo. Untuk masalah baulah kopi, bahasa kita itu ayo. Tapi untuk kerugian yang malam itu diikat melayani. Kenapa? Aku tidak merasa nikmat. Nikmatku hanya kepada Allah. Kalau Anda, ayo kawin. Baju Imam Hasan Basri diikat dikawinin. Kada berendah pokoknya. Yang ini benar. Ini ada perempuan seperti itu yang merasa nikmat hanya kepada Allah. Maka selama beliau tidak ada kawin lagi, sampai beliau meninggal. Rabi'atul Adawiyah. Hebat perempuan seperti itu. Jadi harta-harta mereka, mantan-mantan bini itu jangan diambil. Apa yang diberikan sudah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergaulah mereka dengan pergaulan yang baik. Apa pergaulan yang baik? 2. Batiniyah, lahiriah. Batiniyah, lahiriah. Perlu dikasih tahu. Lahiriah jangan memukul, kecuali syariat memperbolehkan memukul. Batiniyahnya ya
lihat keadaan bini masing-masing. Bisa-bisa mendidik lain bini, lain wataknya. Bini ulun kada sama watak bini sampean. Bini pian kada sama watak bini ulun. Siapa yang lebih paham? Kita sholat. Bisa-bisa kita. Ini sensitifnya di sini. Ini salahnya di sini. Bisa ini perbaiki masing-masing. Di mana nih salahnya? Nah, perbaiki sedikit-sedikit. Namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jangan pula yang dimaksud pergaulan dengan pergaulan yang baik dihijatkan terus, dibiarkan terus, kada suah dimarahi. Bini keluar kada berjilbab dihijatkan, bini kepandiran lawan lelaki lain tetangga dibiarkan. Ada boleh kepandiran? Boleh, selama aman daripada fitnah. Kalau yang bini ini kada aman daripada fitnah, jangan. Bisa-bisa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Susah diterangkan. Yang penting baik lahiriahnya, baik batinnya. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Jika kalian benci dengan istri-istri kalian, alihnya dibolos, anggaplah seperti itu. Siapa milih? Situ yang milih. Benci. Asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kata Allah, kan kalau sudah kita jadi bini kita, itu kan hakikatnya sudah kehendak Allah. Hakikatnya. Tapi kita kada senang karena ada sebagian kelakuan kada baik. Umpama seperti itu. Ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kata Allah, engkau benci dengan sesuatu daripada perempuan itu, mungkin 1, 2, 3 wataknya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi Allah jadikan padanya itu ada kebaikan yang banyak. Jadi kebaikannya itu melebihi sedikit kekurangan tadi. Apa contoh? Teliti ya. Bini kuning pencemburuan, keluar satu mata aja dikiranya kemana betul. Tapi ternyata pintar jaga anak rata-rata baik dididik olehnya tadi. Yang seekong bisa mengaji, yang seekong bisa ini penurut, berarti hebat. Nyalih jadi bini kayak itu. Jadi kesalahannya sedikit pencemburuan, belelah kita sedikit malam jam 10, jam 11 mulai kemana aja, lambat jam mulai malam. Kawan kan ada yang ngopi, ada kemana-mana ke depan. Kalau kuai aja kemana-mana, banyak ini udah ngopi dia ke depan kantor polisi. Lalu ke situ apa dia? Ada, Nina lawan kekawanan Nina. Itu pencemburuan tuh bini itu. Tapi dilihat sisi lain, anak gulingan yang 10 udah penyelidikan ya Pak. Ayo gulingan, dia bini gulingan makan. Berarti baik ternyata. Nah di situ itu bisa menutupi kekurangannya. Ada apa yang sempurna, ngalir yang sempurna. Ada kawan, lambat kawin, umur 33 yang kawin. Itu kan dipaksa ada. Makanya perguruan, kau jangan kawin lewat 30. Orang kalau sudah 30 umur, itu banyak was-was. Anda kawin itu was-was. Juran kenapa lambat kawin? Aku aja ada dulu sedang mencari bini. Memang orangnya pada tahu beginian, pintar orangnya, mantan Nazom Alfiyah, mahafal 4 bulan kampus 1000 bait. Alfiyah itu nazom untuk ilmu nahwu, sorof, gramatika Arab, di situ seluruhnya 1000 bait. Kan kalau sudah hafal gitu, ini hafal 4 bulan menghafal. Ada lagi ilmu fikih namanya Zubat, matan Zubat.
itu fikih seluruhnya dari awal ke taharah sampai hujung fikih sama 1000 bait 2 bulannya menghafal. Berarti berapa bait? 2000 bait hafalan tadi. Namun Imriti itu kan kayak amatan jurumiyah itu setengah bulan tembusnya menghafal. Memang pintar orangnya hebat, tapi memang kada tahu kebinian. Dan tahu kebinian pokoknya tahu menghafal belajar, sehingga prinsipnya hendak cari bini yang ada suat hendak lawan orang lain kecuali inya hendak, inya seorang aja. Aku dicari bini kayak aku, ya kayak apa? Aku ni dia hendak lawan bini lain. Aku hendak cari bini yang ada suat menyimpan lelaki di dalam hatinya. Nah itu betul malih zaman ini. Dia lagi satu pasti ada yang model itu tuh, ini hendak lawan ini cuman ada masa-masa remaja tuh kan itu modelnya. Karena prinsip itulah lambat kawin tadi sampai umur 33 was-wasnya banyak. Aman aku kawin bisa 2 kah hidup berumah tangga, namanya banyak was-wasnya sampai tunangan hendak berbiar putus kan aja pulang. Tapi aku pikir bila putus sopan orang tua, was-wasnya. Jadi tunangannya itu apalah jodohnya dipaksa sudah. Kalau dirinya kawin sudah, ada kain itu bang harus kawin sudah. Sudah Tuhan, dia sudah baik pulang. Akhirnya mau kawin sampai ini ke anak sekom dah. Kawin umur 33, bini umur 30. Itu dan dipaksa kawin. Salah aku dulunya. Apa salahnya? Terlampau ketat cari bini. Nanti cari bini kayak itu nanti. Jadi ada satu kesalahan, 2 kesalahan, kekurangan pada istri kita. Tapi kata Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi Allah buat padanya kebaikan yang banyak. Bisa jaga anak atau anak daripada dia soleh-solehah. Itu kebaikan banyak sudah. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jika kalian kata Allah ingin mengganti istri dengan istri lain, hendak menceraikan ini cari bini lain umpama. Wa ataytum ihdahunna qintaran, dan kalian telah memberikan mahar harta yang banyak pada mereka tadi. Fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan lagi diambil pula. Rumah diberikan sudah. Inilah rumah sekitar engkau. Sekalinya putar pulang yang lagi hendak kawin pulang lawan yang ini kepada lawan yang bini kada hendak, bila hendak ceraikan aku, ceraikan yang ini, ambil yang ini. Maka apa-apa yang sudah kita berikan, tak ada rumah, tak sepeda motor yang sudah dihibahkan, jangan lagi diambil. Ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina. Apakah engkau ingin mengambil dengan cara aniaya wa isman mubina, dan dosa yang nyata, dosa hukumnya. Pada boleh aniaya terhadap mantan istri. Jadi bagus Islam itu datang mengatur segalanya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari urusan WC sampai urusan diranjang diatur di dalam Islam. Tidak yang tertinggal aturan agama Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.